Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji kitab Hikam Melayu Futuhul Arifin fi Bayani A'malis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan tarjamah dan syarah dari matan Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ditulis oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Kemarin kita sudah menyelesaikan bagian pendahuluan atau mukaddimah. Hari ini kita mulai masuk ke pembahasan atau ke dalam isi kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharain amin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya. Penulis yang dimaksud oleh di dalam catatan ini adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Setengah daripada tanda-tanda berpegang atas amal, berkurangnya harap ketika adanya kesalahan. Orang yang mengerjakan ibadah itu ada 3 bagian. Jadi menurut mu'allim Haji Muhammad Sarni, ada 3 orang yang mengerjakan ibadah. Yang pertama, orang yang beribadah karena mengingini surga yang dijanjikan Allah kepadanya dan menakuti siksa neraka yang disediakan bagi orang yang maksiat kepadanya. Jadi pertama, orang beribadah karena berharap surga dan takut kepada neraka jika ia tidak taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang beribadah karena ingin sampai kepada Allah dan terbukanya dinding dirinya terhadap Allah, dan supaya mendapat ilmu rahasia daripadanya dan mendapat karamah di sisinya. Jadi yang kedua adalah orang yang beribadah karena ingin dengan ibadahnya itu ia sampai kepada ma'rifatullah, dan ingin dengan ibadahnya itu ia mendapatkan rahasia atau hikmah daripada ibadah, atau ingin mendapatkan kemuliaan karena ibadahnya itu. Kedua orang ini masih tercela pada orang arifin. Jadi 2 golongan ini pada sebahagian orang-orang yang makrifat kepada Allah, ahli hikmah, itu masih dalam pandangan mereka yang khusus ini tercela karena masih berharap kepada hasil daripada pekerjaan. Karena ia bekerja itu ia berbuat sesuatu itu motivasinya karena ingin mendapatkan sesuatu. Yang pertama, motivasinya ingin mendapatkan surga dan menghindari neraka, dan yang kedua motivasinya adalah mengharap sampai kepada Allah, mendapatkan ilmu rahasia dan mendapatkan karamah. Ini 2 golongan yang menurut mu'allif atau menurut sebagian arifin itu masih tercela dalam pandangan yang khusus lah maksudnya. Yang ketiga, orang yang melakukan ibadah semata-mata bertakarrub kepada Allah. Yang ketiga ini orang melakukan ibadah hanya karena ingin dekat kepada Allah, tidak karena mengingini surga atau menakuti neraka. Mereka tidak memandang amal pekerjaan mereka, tetapi tilik mereka atau fokus pandangan mereka tertuju kepada fa'il yang hakiki, yaitu Allah Ta'ala. Jadi pandangan mereka ketika mereka melakukan sesuatu itu, mereka tidak memandang
berharap sesuatu dari pekerjaan mereka, tapi fokus mereka itu kepada Allah. Jadi amal ini adalah wasilah, dan diri mereka adalah kezahiran daripada fa'il yang sebenarnya. Jadi mereka berbuat itu hanyalah semata-mata bentuk zahir dari perbuatan Allah, karena Allah lah zat yang sebenarnya, yang hakiki, yang memiliki iradah, yang memiliki kudrah, yang berkehendak, yang berkuasa. Inilah sifat orang arifin. Nah, yang ketiga ini adalah ciri atau motivasi beramal orang arifin itu seperti yang ketiga ini. Maka tanda orang yang pertama, apabila ia mengerjakan taat, kuatlah harapnya akan masuk surga. Dan apabila ia jatuh kepada pekerjaan maksiat, berkuranglah harapnya akan mendapat surga. Inilah sifat orang yang mubtadi. Nah, jadi kita ada nanti istilah mubtadi, mutawassit, muntahi. Ini mengacu pada apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, terutama di dalam kitab Raudatul Talibin wa Umdatus Salikin, menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan orang yang berjalan di jalan Allah, orang-orang ahli tasawuf. Jadi ada pemula, ada tingkatan menengah, ada tingkatan akhir. Tanda orang yang kedua, apabila ia mengerjakan taat, kuatlah harapnya akan sampai kepada yang dituntutnya, yaitu Allah. Dan apabila ia jatuh kepada maksiat, berkuranglah harapnya untuk mencapainya atau mencapai Allah. Inilah sifat muridin. Jadi orang-orang yang berkehendak ingin sampai kepada Allah. Apabila mereka beramal, kuat amal mereka, lalu mereka makin besar harapannya untuk sampai kepada dekat dengan Allah. Dan apabila kemudian terjatuh kepada maksiat, berkurang harapan mereka ini. Adapun orang arifin, mereka tidak lagi memandang kepada dirinya, maka mereka telah fana di laut ma'rifat. Apabila ia mengerjakan taat, ia tidak memandang kepada usahanya, hanya dipandangnya perbuatan Tuhan yang berlaku atas dirinya. Demikian pula jika ia terjatuh kepada maksiat, dia tidak pula memandang usahanya. Khauf dan raja bersamaan pada dirinya. Harapnya tidak berkurang karena terjatuh kepada maksiat, dan tidak pula bertambah dengan adanya mengerjakan taat. Jadilah ada beberapa istilah yang mungkin akrab di kalangan mutasawwifin, orang-orang yang masuk ke dalam jalan tasawuf. Misalnya ma'rifat. Kemudian di sini tadi ada khauf dan raja, salik sebelumnya, muridin, mubtadi, mutawassit, muntahi. Ini istilah-istilah yang sebenarnya bagian dari satu metode. Sebenarnya istilah-istilah ini lahir dari metode-metode yang menjadi yang diajarkan oleh para ahli tasawuf, orang-orang yang menekankan pada sisi ruhani, amal perbuatan itu. Jadi tadi dikatakan kalau orang terlalu memandang kepada dirinya, memandang bahwa dirinya lah yang berbuat, dirinya lah yang berusaha, dan dirinya lah yang beramal, yang melakukan sesuatu, maka jika kemudian ia berharap akan sesuatu, ia beramal, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapainya. Tapi ketika kemudian ada persoalan bahwa pekerjaannya ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkannya, maka jatuhlah ia pada kekecewaan yang mendalam. Ini tingkatan orang pada umumnya seperti itu. Nah, adapun dalam pandangan arifin, orang-orang yang makrifat kepada Allah, tidak demikian. Etikat yang benar itu adalah bahwa apapun pekerjaan kita di dunia ini, pada hakikatnya adalah
apalah tajalli atau wujud dari pekerjaan Allah sebenarnya. Walaupun manusia sebenarnya juga punya pilihan lah, tapi pilihannya itu pun sebenarnya tidak kemudian menjadi penentu dari apa yang dikerjakannya. Jadi semuanya masih semua di dalam wilayah kekuasaan Allah, semuanya dalam kehendak Allah, semuanya dalam lingkup kasih sayang Allah. Dalam apabila orang diberi hidayah, diberi petunjuk, maka ia akan mendapatkan motivasi yang besar di dalam dirinya, lalu mengerjakan amal-amal kebaikan. Nah, orang-orang yang punya integritas seperti ini, yang memandang bahwa pekerjaan atau sesuatu itu harus dicapai dengan sungguh-sungguh, iya, tapi bahwa kemudian usaha itu bukan penentu. Sekali lagi, bukan penentu. Kita tetap disuruh berusaha, bersungguh-sungguh dalam ibadah, mengerjakan hal-hal yang bersifat fardhu ain. Kita juga disuruh menambah amal-amal sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sekali lagi, semuanya itu bukan kuasa kita untuk kemudian menjadikan amal kita itu berhasil, atau apa yang kita hajatkan dengan amal kita itu berhasil. Tapi semata-mata semuanya karena kasih sayang Allah, karena kehendak Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, integritas yang semacam ini mestinya kita bangun. Orang Islam, orang mukmin yang beriktikad bahwa Allah Maha Kuasa, Allah adalah Zat yang Maha berkehendak, dan kehendaknya ia mengerjakan apa yang ia kehendaki. Itu mestinya punya integritas, punya kesadaran yang mendalam, lalu kemudian berbuat baik, beramal semata-mata karena ini pekerjaan yang diperintahkan Allah. Ini bedanya kita lah dengan mungkin orang kawan-kawan atau orang-orang yang tidak punya gambaran di bawah sadarnya itu, atau di dalam kesadarannya itu ada zat yang maha besar, ada zat yang maha berkuasa. Orang yang sadar akan keberadaan Allah, dia tidak memandang dirinya sebagai satu-satunya yang menjadi penyebab dari suksesnya dirinya. Dia berusaha, tapi usahanya diserahkannya hasilnya pada ketentuan Allah. Jadi sekali kita kembali kepada hikmah yang di muka, bahwa apabila orang terlalu bertumpu pada pekerjaannya, maka ia akan kecewa, ia akan berkurang harapnya ketika ternyata pekerjaannya tidak membawakan hasil sebagaimana yang diharapkan. Nah, demikian, mudah-mudahan ini berfaedah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita bersungguh-sungguh, kita melatih diri kita melakukan amal saleh semata-mata taat kepada Allah, semata-mata ingin menjadi yang terbaik di dalam amal kita, berbuat ihsan. Tapi adapun hasilnya sekali lagi semuanya tergantung kehendak atau kekuasaan atau kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai fa'il yang hakiki. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.